Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya memperhatikan dalam pengalaman hidup saya ada dua macam orang, dua macam pribadi. Pribadi yang pertama adalah orang-orang yang selalu merasa gagal dan tidak maju-maju. Padahal dia punya keinginan, dia punya cita-cita, dia punya harapan. Saya memperhatikan ada orang yang ingin sekali berhenti merokok. Tetapi setiap kali saya ketemu, dia selalu sedang menyalakan rokok. Saya melihat juga ada orang yang ingin sekali kurus. Tetapi setiap kali saya ketemu, dia selalu sedang makan. Dan makannya enak sekali. Saya sampai iri hati. Iri hati yang baik sih. Saya juga melihat beberapa kali orang yang sungguh-sungguh ingin mengembangkan relasi mereka dengan keluarganya. Tetapi saya sering melihat dia menghabiskan banyak waktu di tempat lain, tidak bersama keluarga. Itu satu jenis pribadi, jenis orang, satu macam orang. Kemudian pribadi yang lain, saya beberapa kali juga, malah sering, melihat orang yang tekun dan setia. Saya memperhatikan orang yang tidak mempunyai apa-apa. Dan dia ingin sekali mempunyai kebun sayur. Maka dia kemudian berusaha menghubungi orang-orang yang punya lahan kosong, meminta tolong boleh enggak saya mengolah kebun sayur ini sedikit saja, nanti kalau ada hasilnya saya bagi. Dan dia mulai dengan meminjam lahan yang tidak diolah, lahan yang terbengkalai. Maka dia kemudian mulai. Dan saya perhatikan dia dengan sepeda keliling menjajakan sayur-sayur segar itu. Dan cukup lama. Tapi kemudian mulai dengan sepeda motor. Sepeda motor yang ada baknya di belakang itu. Dan banyak sayur di situ, hasil panenannya sendiri. Dan sesudah lama saya perhatikan dia tidak keliling lagi. Ternyata dia mempunyai beberapa area kebun sayur yang sudah miliknya sendiri. Ada juga yang saya perhatikan, dia ingin sekali mempunyai toko kelontong kecil. Karena itu dia mulai dengan membangun sebuah warung di pojokan, di sudut tempat yang tidak begitu digunakan. Tentu dengan izin dan sebagainya. Mulai dengan warung kecil, tekun dan setia, ramah menyapa siapa saja, kemudian mengembangkan itu lama-lama menjadi besar. Dan sekarang dia sudah punya 3 toko kelontong. Itu 2 macam orang. Pribadi macam yang kedua, jenis yang kedua. Dan ketika saya perhatikan apa yang membedakan, yang membedakan adalah satu kata ini, komitmen. Pribadi tipe pertama tidak punya komitmen. Hanya punya cita-cita, punya mimpi, tetapi tidak tekun dan setia. Punya mimpi, punya cita-cita. Tetapi yang dilakukan hal yang lain. Sementara yang kedua, sungguh-sungguh tekun dan setia dan menjalaninya dengan penuh sukacita dari dalam hati. Dan kemudian berkembang karena fokus. Perhatiannya tercurah. Komitmennya sungguh-sungguh fokus pada cita-cita yang ingin dia capai. Dan berhasil. Maka yang menentukan kita mempunyai dan menjalani hidup seperti yang kita cita-citakan adalah komitmen kita. Kejujuran kita. Dan bisa diketahui dengan mudah. Yaitu dari waktu yang kita habiskan. Ketika Anda dan saya
bercita-cita, bersemangat untuk mempunyai badan yang sehat. Saya akan melihat waktu yang Anda habiskan. Kalau waktu yang Anda habiskan itu untuk duduk, makan, ngobrol, saya tahu komitmen Anda tidak di situ. Tetapi kalau Anda menghabiskan waktu setiap hari dengan jogging, lalu makan makanan yang sehat, alami, kemudian sungguh-sungguh mengusahakan supaya badannya bergerak terus, dan mempunyai hati yang optimis, penuh sukacita, menghabiskan waktu untuk aktif berkegiatan menolong orang, saya tahu komitmen Anda ada di mana. Dan Anda pasti akan berhasil mempunyai badan yang sehat. Saya akan mengetahui komitmen Anda di mana dari waktu yang Anda habiskan. Komitmen kita nampak di dalam waktu yang kita habiskan untuk apa dalam sehari. Karena itu kita perlu mengenali diri dan perlu jujur terhadap diri sendiri. Apakah saya tekun dan setia, dan apakah saya sungguh menginginkan apa yang saya cita-citakan. Dan itu kelihatan dari komitmen kita menghabiskan waktu setiap hari. Kalau Anda santai-santai, ngerokok-ngerokok, minum kopi, ngobrol-ngobrol, Anda tahu Anda akan sampai di mana. Saya tidak mengkritik gaya hidup seseorang, tidak. Saya ingin menunjukkan antara komitmen, cita-cita, dan kenyataan. Itu akan sinergi, konsisten. Kalau Anda tidak konsisten, perlu duduk sebentar, lalu memperhatikan. Perhatikan waktu saya sepanjang hari habis untuk apa saja. Di situ kelihatan komitmen Anda. Dan siapa Anda kelihatan dari situ. Anda tidak perlu menceritakan saya itu begini-begini, tidak perlu. Tetapi waktu yang Anda habiskan setiap hari itu menunjukkan siapa Anda, komitmen Anda. Anda akan sampai di mana? Kualitasnya seperti apa? Apakah Anda komit pada sebuah hidup yang berkualitas, atau Anda komit atau Anda tidak punya komitmen untuk sungguh-sungguh hidup sepenuhnya? Saya juga akan mengetahui kualitas relasi Anda seperti apa. Saya juga akan mengetahui Anda sungguh-sungguh menginginkan apa dalam hidup ini. Dan apakah Anda bahagia atau tidak. Saya akan mengetahuinya. Bukan untuk menghakimi, tetapi you tell it to me by what you are doing. Anda menceritakannya kepada Anda melalui komitmen yang Anda jalankan setiap hari. Sharing dan renungan ini adalah sebuah ajakan untuk lebih mengenali diri, jujur dengan diri sendiri, dan membangun komitmen. Karena Tuhan berfirman kepada kita, "Hai hambaku yang baik, engkau telah tekun dan setia pada perkara-perkara kecil. Sekarang terimalah tanggung jawab untuk mengurus perkara yang besar. Terimalah kepercayaan untuk menangani persoalan-persoalan yang jauh lebih besar. Karena saya sudah mengenal Anda hambaku, bahwa kamu sungguh-sungguh tekun dan setia. Fokus, komit pada tugas yang sudah diberikan." Kelihatan dari waktu yang Anda habiskan untuk itu semua. Maka saudara-saudari terkasih, siapakah Anda? Komitmen Anda ada di mana? Untuk apa saja waktu Anda habiskan? Marilah kita mengenali diri sendiri dan jujur dengan diri sendiri. Supaya kita terus bisa bertumbuh. Menjadi pribadi-pribadi yang pantas dan berhak bahagia. Pantas dan berhak diberkati Tuhan. Karena memang kita sudah diberi banyak potensi, banyak talenta untuk bertumbuh dan berhak mendapatkan berkat yang berlimpah dari Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan sangat mengasihi Anda. Tuhan memberi kesempatan setiap hari 24 jam. Mari kita sungguh-sungguh berkomitmen untuk berbahagia, untuk hidup seperti yang kita impikan. Tetapi berarti harus ada komitmen untuk selalu tekun dan setia, mengerjakan apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, mensyukuri segala rahmat-Nya dengan bertindak yang benar dan baik dengan cara yang terbaik, menjadi versi terbaik kita masing-masing. Supaya kita bisa sungguh-sungguh hidup sepenuhnya, penuh damai sejahtera, sukacita, dan berlimpah cinta kasih. Handle yourself with care because you are so loved. Tuhan memberkati.